punya bintang tamu berikutnya ini seorang konten kreator ya. Dia ini menamakan dirinya sebagai Jasuke. Apa itu Jasuke. Oh, aku tahu. Apa? Enggak, apa Jagung Suzuke itu Enggak, Jasuke itu bukan. apa Jasuke? Janda Cindy, sukses, sukses dan kece, bener ya? Itu singkatannya. Oh, aku Jayanti ada deh. Apa Jayanti? Janda kaya raya cantik. Tapi gue bingung, padahal kan belum bercerai sama suaminya. Kenapa sudah melabelkan dirinya sebagai janda ya? Kau Jayanti juga nggak? Apa Jayantinya? Apa Jayantinya peran 86? Kau kan janda juga kok. Janda berjaya. Janda apa? Melintir. Janda kayak melintir gitu. Amin. Ya, melintir. Oke, kita akan hadirkan Ayo semangat para janda-janda ya. Ya, kenapa dia dengan begitu Semangat para gamblangnya janda-janda dan duda-duda, I love you. menceritakan permasalahan rumah tangganya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Jasuke Cindy. Janda Cindy sukses kece. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Jasuke. Oke, oh jadi ini Jasuke kita. Selamat pagi. Harus dong Jasuke. Selamat pagi, dan ini kedua kuasa hukumnya betul ya? Sebenarnya ada dua. Ada 12 kuasa hukum. 12 lah. Banyak banget kuasa hukumnya, mau ngapain? Banyak sekali. Main bola. Perkaranya banyak, Kak. Kenapa? Perkaranya banyak. Perkaranya banyak. Ya Allah, panjang banget nih kayaknya urusan. Dengan Beda-beda. Bang siapa namanya? Ardik. Bang Ardik dan Mbak? Remi. Mbak Gremi. Oke. Perkaranya banyak selama berapa tahun dalam rumah tangga? Sebenarnya 10 ya. udah adanya perkara bisnis sih dari 2024 diduganya. Di luar cerai ada Yang ini juga tahu. Yang ini juga tahu. Sebenarnya perkara rumah tangga apa perkara bisnis sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh. Enggak deh, nggak mau keceplosan ya Allah. Udah keceplosan tuh. Udah Oke, keceplosan nanti cerita tadi. sama kita Jasuke. Cindy Samuel, namanya masih Cindy Samuel. Enggak, enak aja. Nggak boleh gitu nanti ditambah Jadi lagi. siapa dong? Namanya sekarang siapa? Oke, Cindy Fiorla ya. Cindy Fiorla Jasuke. Kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya. Jangan panggil Cindy Samuel lagi ya. Cindy Fiorla sekali lagi. Resmi melayangkan gugatan cerai kepada suaminya. Kita tuh kalau lihat postingan kamu sama suami, status masih suami Kan soalnya. kayaknya mesra banget. Iya Itu loh. kan sebuah afirmasi. Sebuah afirmasi maksudnya. Sebuah keinginan gitu. Emang aslinya gimana? Dan banyak dia. Emang aslinya tuh yang kita nggak tahu seperti apa sampai akhirnya kamu menggugat cerai suami dalam 10 tahun rumah tangga ini. Ceritain dong, kan kita nggak tahu. Kita. Oke, rumah tangganya emang seperti apa sih yang kita Ya nggak tahu? sebenarnya kalau misalkan konten kan kita kan menjadikan sebuah konten itu menjadi inspirasi ya. Inspirasi terutamanya kan mungkin buat yang nonton. Oke. Nah sebenarnya mengafirmasi kita juga pasangan gitu kan. Maaf ya jana-jana birahi kayak. Oke. Terus Kak Cindy. Lalu Terus udah gitu sorry. Ya mengafirmasi aja ke aku sama ke calon mantan ya kan agar bisa couple goals, tapi aku juga minta maaf kepada para penonton Fans-fans semuanya di dulu di luar sana ya yang mungkin merasa oh ya tertipu atau apa. Menurut saya itu sebuah konten sih. Oke, jadi semua yang jadi kamu selama post ini itu kemesraan yang ada di sosmed itu hanya sebuah Konten. konten saja. Iya. Desa juga tahu. Lebih banget, tapi kalau kita ngeliat itu kan kayaknya kalau kita ngeliat rumah tangganya itu kan semuanya saling melengkapi, menghormati satu dengan yang lain. Bahkan aku sendiri gila ya ada cowok yang Mesra mau banget. menerima apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. dan kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Ya, pasti punya kekurangan. Iya kelebihan masing-masing. Iya. Kelebihan yang mana gitu? Ya misalkan ya kan tidak ada pasangan yang sempurna. Yes. Tapi di sini kita melihat kekurangannya itu kayaknya sudah sangat diterima gitu loh. Bahkan menjadi inspirasi buat kita semuanya dalam berumah tangga. Berarti itu semua bohong. Sebenarnya pasti ada yang benernya juga, tapi ya ada yang tidak benernya juga. Gitu. Oke. Dalam rumah tangga kan pastinya ada perselisihan, adanya keretakan. Cuman yang jadi masalah ini kan kalau dibiarin terlalu panjang. Iya. Dan itulah yang menjadi masalah kami karena dari pertama kali sebenarnya bukan materi sih ya. Kalau materi mungkin udah aku masalahin aja dari tahun lalu. Tapi ya ada hal yang memang ya menurut aku udah nggak bisa lagi gitu loh. Apa Karena itu? kan ibadah. Ya agama lah. Di Islam kan pernikahan itu ibadah betul? Betul. Betul ya. Kalau memang udah nggak ada ibadahnya, maksudnya tidak saling memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, jadinya dosa. Dalam hal apa misalnya secara spesifik?
Ya kalau nafkah lahir masih bisa dicari kalau kata Allah. Aku kan sering buka-buka TikTok gitu ya, tok gitu kan. Buat kayak mengafirmasi diri, kayak nguatin diri juga gitu kan. Nah terus, tapi kalau nafkah batin nggak bisa dicari loh. Oke, maksudnya secara materi kamu masih bisa mencukupi untuk diri kamu dan juga keluarga? Tapi Insya kalau Allah. batin kan dari suami gitu loh maksudnya ya. Iya, dan nggak boleh Tapi dia cari nggak kan. pernah mendapatkan itu. Bukan nggak pernah loh, pernah. Tapi- Cuman dalam kurun waktu kayak 8 bulan paling cepet. Kalau nggak kayak terakhir 1 tahun. Apa alasan dari suami tidak memberikan nafkah secara batin? Gimana? Aku aja. Itu materi gugatan kita nanti. Oh, itu yang menjadi Iya. Aku juga ada nggak pernah dasar tahu. masalah Mungkin nafkah batin. ya. Iya. Tapi dari memang Noah lahir ya seperti itu. Tapi ya udah nggak masalah sih. Tapi maaf ya Teh, pada waktu menikah apakah tetap mendapatkan nafkah batin itu selama setahun misalkan awal-awal pernikahan? Awal-awal ya. Tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan masih mendapatkan nafkah batin? Atau sudah menikah, ada loh orang menikah, habis itu dia tidak mendapatkan nafkah batin paling cuma sekali, habis itu udah. Ya, pernah? Pernah ya Mbak? Saya mau tanya gitu. Jadi pas waktu Noah sebelum lahir iya, tapi pas memang udah lahir kan emang aku kan mungkin aku yang salah ya. Perubahan dalam bentuk tubuh ya kan. Dan memang aku salahnya di situ aku Perubahan tidak bisa. dalam bentuk tubuh itu seketika usia pernikahan berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun setengah mungkin. Setelah lahir Noah gitu. lahir. Oke. Kan aku Ketika Noah lahir. hamil yang pas gitu. Iya. Oke, jadi maaf, menyalahkan diri sendiri maksudnya? Ya mungkin aku yang salah ya, karena aku kan memang kerjanya terlalu keras ya. Jangan kan? sayang, jangan pernah menyalahkan diri sendiri, tidak ada yang salah. Tapi kan aku sekarang memerdekakan diri aku. Ya kita ikut bahagia dengan keputusan kamu, maksudnya dengan to embrace yourself untuk percaya dengan diri sendiri. Tapi kenapa kamu membiarkan keadaan ini cukup lama sampai akhirnya baru menggugat cerai di hubungan rumah tangga yang ke-10? Trauma waktu masa kecil dan memang buat anak lah, aku kan nggak mau anak aku ya. Bertahan karena anak sih Kak. Betul. Awalnya untuk mempertahankan rumah tangga hanya untuk anak, awalnya. Oke, Cindy, kita lihat beberapa kalimat-kalimat yang keluar dari Cindy Viorla sekarang namanya ya. Beberapa waktu yang lalu saat press conference ada kekerasan dalam rumah tangga secara verbal, dugaannya. Ini dia. Oke, maaf saya ralat, bukan hanya KDRT secara verbal tapi non verbal juga ya. KDRT secara verbal itu dari usia rumah tangga berapa tahun? Berapa tahun lagi? Gak apa-apa. Dari dulu pas kontrak di Pondok Bahar sih. Kan dulu kan pas pindah ke sini tuh di Pondok Bahar ngontrak kayak gitu. Sampai cekcoknya aku didengar sama mungkin tetangga semuanya. Banyak kok gitu. Nanti akan dibuktikan di meja persidangan. Oke, verbalnya Salah satunya ya mungkin tadi yang sudah ini ya badak. Tapi kalau badut sih aku sih nggak ini ya, karena badut itu suatu profesi yang menurut aku tuh kayak mulia ya. Dia menutupi segala kesakitan dia, ya kan. Tapi tidak juga dilontarkan untuk istri yang dicintai. Tapi si badut ini sekarang udah bertransformasi loh. Ya. Tapi kan ada aja rezeki dari Allah. Betul. Gak apa-apa. are you happy now? I'm happy. Sekarang lebih mencintai diri sendiri ya. Harus dong buat bisa jadi berkah buat orang lain. Ya. Minggu depan juga aku mau operasi lagi. Tujuan kamu operasi itu apa sih? Ya. Karena Aku seneng ya, sudah Kak. banyak menerima hinaan yang ada dalam dirinya. Sehingga sekarang Teteh merasa bahwa kayaknya aku harus operasi gitu maksudnya. Enggak juga sih, aku lebih ke kayak pengen, menurut aku emang dari dulu Cintai diri sendiri. mencintai diri sendiri, salah satunya ya dengan menurut aku Menjaga badan. menjaga badan. Karena kan mungkin bagian dari yang permasalahan rumah tangga aku ya nggak bisa ngejaga badan. Dan karena aku kerja keras gitu loh, nggak bisa yang komit olahraga gitu loh. Sedangkan abis gede nih kekurus itu kan pasti gelambir. Iya. Harusnya angkat beban, yang diangkat beban hidup lagi ya kan. Ya paham. Oke, ini kita punya sebuah fakta juga ya yang kami terima. Reni Samuel buka suara soal perceraian, bantah KDRT dan jelaskan isu nafkah Rp20.000. Gimana itu Teh?
Nafkah 20.000. Apa yang bisa diklarifikasi? Sebenarnya kalau nafkah 20.000 itu waktu pas awal di Caracas ya. Jadi memang ketika awal di Caracas itu Caracas tuh Kuningan. Itu waktu aku masih jadi bidan gajinya 100.000. Itu juga belum aku klarifikasi mungkin di bagi-bagi ambiar ini ya. Jadi memang aku dikasih uang dapur itu 20.000 sehari. Aku mintanya 150.000 karena perut lagi gede. Karena kan nggak mungkin juga ke pasar tiap hari kan, jadi buat nyetok kayak gitu. Itu sih. Itu 20.000 untuk beli apa? Karena kan dia juga sebenarnya mengiyakan deh, cuman katanya punya misi dan tujuan, cuman dia udah berpenghasilan kok 30 juta sebulan bersih ya. Menurut aku ya tinggal yuting aja. Yang kamu inginkan sekarang itu apa, Cindy? Aku sih ingin Hidup baru ya. Ingin apa? Hidup baru. hidup baru dengan versi yang lebih baik, dengan perusahaan yang lebih sehat. Karena aku juga menyalurkan energi aku yang negatif sekarang ini, aku mendirikan perusahaan baru dengan berbagi saham sama Allah, bersama platform yang gede yang emang takutnya ketika Kita aku di bisa. atas ya kita bisa ya nggak apa ya seperti ini. Itu ketika memang kita di atas nanti lupa lagi takutnya atau apalah gitu. Jadi aku membatasi itu dan aku lebih sekarang tuh jujur aku nggak trauma sama manusia ya. Jadi aku berbagi saham sama Allah sih lebih tepatnya di perusahaan aku yang baru karena perusahaan yang lama juga lagi disomasi ya Kak. Ya, Jadi sekarang gitu. lagi intinya lagi trust issue lah sama orang gitu ya. Kehilangan kepercayaan. Hilang kepercayaan. Kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Ya karena anak. Puncaknya baru lagi. sekarang. Karena pertama itu ya memang aku selama ini kan memang namanya aku namanya dia juga pasti bukan malaikat ya yang selalu benar, betul nggak? Pasti ada salahnya. Cuman yang nggak terima aku dia ngejelekin aku depan Noah gitu loh. Keburukan aku, nah itu pada saat itu ya udah enough. Kak Cindy itu termasuk kayak bom berwaktu bukan Kak Cindy? Iya, itu dia. Kayak bom berwaktu gitu, suatu saat meledak dan sekarang udah meledak nih bom. Tapi ya udahlah. Sebenarnya dari 2024 Tapi Teteh apakah ada kemungkinan untuk rujuk atau memperbaiki? Maksudnya kan gini, kalau misalkan dalam rumah tangga itu tidak ada pihak ketiga atau wanita idaman lain atau KDRT mungkin masih bisa diselamatkan. Apakah ada kemungkinan untuk bisa diselamatkan Mas untuk para lawyernya ini? Kalau dari kami sih sesuai dengan kemauan klien sih kayaknya nggak ada. Oh nggak ada. Karena memang mediasinya juga udah gagal kan Kak. Ya, Kemarin berarti ini bukan hanya masalah verbal aja ya. verbal aja nggak Tapi sih. ada yang lain misalkan kayak mengkorupsi uang perusahaan, Jadi gini Kak, kami diduga. kemarin sudah melayangkan somasi pada PT Barik. Itu direktur utamanya Pak Randy. Oke. Aha, Itu karena haki dari Glamsen ini milik Kasini sebenarnya, terdaftarnya ya. oke. Tapi sampai Nggak ada perjanjian ya kerjasama. nggak ada perjanjian kerjasama, sampai hari ini masih dipergunakan jual belinya. Semua kegiatan masih dipergunakan, tapi Kasini tidak mendapatkan manfaatnya spesial pun. Jadi kami dari pihak kuasa hukum ya ingin menstop itu karena Kasini nggak mendapatkan manfaatnya. Jadi ya kan ini permasalahannya bertubi-tubi. Oke, jadi ada perkara bisnis juga di dalamnya ya? Ada. Oke. Terus kalau masalah penggelapan uang ada nggak? Kalau itu kan kita masih mendalami ya Kak, kita harus membuktikan. Saya nggak bisa ngomong, oh ini ada atau enggak, saya harus buktikan. Cuman kalau saya mintanya memang kepada pihak manajemen untuk adanya audit, apa saya yang harus Nanti mengadakan kami akan Oke, adakan audit. baik. Kali ini kita akan lihat juga, kami mendengar kabar bahwa sang suami Randy juga diduga meminta 30 miliar rupiah katanya ya. Kita lihat dulu satu ini. Oke, 30 miliar. Apa itu 30 miliar Kak? Kan itu kan posisinya pas memang aku udah adanya pengen cerai. Ya terus udah kayak gitu. Ada kok saksinya di sini juga ada aja tuh. Ya kan dia lu ngomong ngaku kan. Gak mungkin lah aku ngomong ngada-ngada. Papa aku ada buktinya aja dan pas banget di bawah CCTV ya kan. Kalau CCTV bisa ngomong cuman aksesnya gak pernah aku pegang juga. Oke, dia ngomong minta ke siapa? Minta ke aku di depan papaku. 30 Minta 30 M kalau tetap mau cerai. Untuk apa 30? Nah itulah ditanyakan sama papaku atas dasar apa? karena menjaga 8 tahun. Karena menjaga Cindy selama 8 tahun. Respon kamu saat itu? Aku cuma kayak oh gitu aja kayak ya itu sudah kayak gitu ya meledak-ledak ya di bawah dalam tekanan ya jadinya meledak-ledak kayak. Oke. Respon papa kamu? Papa aku kaget lah. Ya Allah. Itu papaku ya
emang aku minta ke papaku untuk Buat datang, nemenin kan? buat nemenin. Terus karena aku tetap mau cerai kan, pengen cerai. Tapi untungnya papa tenang ya. Maksudnya menjawabnya apa malah tenang gitu, nggak yang berapi-api gitu. Atau memang berapi-api tapi tidak Gak saat tadi. berapi-api sih, cuman kayak papa tuh astagfirullah. So, kamu akan memberikan apa yang dia inginkan? Malah, Ya, enggak. ngapain? Kalau misalkan dia minta harta gono gini, Kan dia sendiri yang membuat pasca tuh. Membuat apa? Keceplosan. membuat apa? Jadi mereka ini memiliki Perjanjian perjanjian pasca pasca nikah. nikah. Bukan sebelumnya. Perjanjian pasca nikah. Oke. Jadi- Tapi Apa yang bukan aku milik yang Bu membuat. Cindy menjadi milik Bu Cindy, apa yang milik Pak Randy menjadi Maaf boleh diulangi Mbak sekali lagi pelan-pelan. mereka memiliki Hartanya. perjanjian Perjanjian pasca nikah yang kurang apa lebih yang isinya. menjadi milik Bu Cindy Hartanya. atas nama Bu Cindy itu milik Bu milik Bu Cindy. Cindy. Dan atas nama Pak Randy milik Pak Randy. Ada itu buktinya. Hitam. Itu disepakati oleh Sebagai Cindy. notaris. Oke. Iya. Disepakati oleh Dan Cindy. itu disepakati oleh Teteh. Ya, tapi pada saat itu abis itu terjadi hal-hal yang tidak bisa aku ceritain. Salah satunya aku tidak ada namanya aku di dalam sebuah perusahaan. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba 2 bulan kemudian tiba-tiba adanya perubahan saham yang tidak bisa aku jelaskan. Jadi Teteh ini selama ini ketergantungan kepada suami ya, dibuat seperti itu. Ya sebenarnya karena anak Karena sih. Teteh sendiri nggak tahu bahwa ada surat perjanjian atau enggak. Kalau di pasca nikahnya tahu kak. Cuman Pas nikahnya tahu, cuman abis itu jalannya nggak tahu. perusahaan itu yang nggak diketahui sama kak. Bahkan ya aku nggak pernah Iya. cerita lah. Ya karena tergantungan ke suami. Oke. Nggak ketergantungan sih karena anak sih. Karena kalau ketergantungan apa aku juga bisa cari uang selagi dikasih Oke. saya. Baik, kemarin juga sudah ada mediasi pertama ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini yang terjadi. Mediasi gagal di sidang cerai Cindy Samuel dan Randy Samuel. Jadi Dua udah nggak ada pihak hadir mediasi, ya? intinya titik ya. Oke. Kita ngelihat kamu datang ke persidangan dengan gaya yang begitu luar biasa, cantik, busana Tasya from Farah head sama to mau cerai toe. ya. Ketika kamu datang ke sana melihat suami kamu dengan gaya yang luar biasa, apa yang kamu rasakan sih? Gaya yang luar biasa. It's very stunning. Tapi yang kamu rasakan melihat suami sendiri di mediasi pertama itu apa? Sebenarnya biasa aja karena dia pun masih tinggal di Cilandak, gimana dong? Masih serumah maksudnya? Maksudnya serumah. Iya. Oh, oke. Oh ini serumah, sampai sekarang Masih? serumah? Masih. Udah kan ada rumah aku kan yang di Tangerang kan. Nah itu rumahnya gimana Cindy? Ya biasanya kan dulu kan kalau cek Itu rumah masih ada ya? yang di Banjar masih teh. Oh, bukan yang di mana Tangerang? Iya Tangerang itu Banjarwijaya kan. Oh Oke, iya, iya. jadi masih serumah sampai sekarang? Iya padahal kita juga punya rumah yang di Banjarwijaya dan emang terawat karena kan ada anak kucing di sana banyak. Nah ini begini, ketika ini menjadi konsumsi Apiari. publik, kamu mengeluarkan... Apiari bener ya. Biar Ketika ini menjadi konsumsi publik, kamu mengeluarkan statement demi statement, tapi masih serumah sama suami. Di rumah suami nggak bilang apa-apa responnya. Ya aku sih udah ngomong by chat ya kayak yang foto aku. Satu rumah tapi tidak satu kamar kan? Tidak. Ini rumah tangga apa sih kak? Aku juga bingung. Kan udah berantem kak. Kok Iya. Kan katanya pengen cepetan cerai. Ah. Ya udah pergi deh ke Banjar gitu. Nah kenapa kamu nggak bilang itu atau pernah bilang? Udah pernah. Oh berarti yang di Banjar itu adalah hak dia ya? Iya. Sama Randy. Oh memang atas namanya. Atas nama Kak Randy, tapi kan di mutasi rekeningnya ditransfernya dari siapa? Kak, tapi kan kalau udah begini kak masih bisa serumah kak. Udah begini Terus masih bisa gimana serumah. tiap hari ketemu gitu loh sama orang? Perasaannya masih bisa gitu ya? Ah, Aku juga bingung ya, karena biasanya kalau sedikit-sedikit cekcok kabur gitu biasanya. Cuman ini Yang kalau kabur mau cerai, siapa? ya dia lah. oke. Oke, Iyalah. Cindy Samuel, di awal kamu Cindy Viorla, maaf ya. Oke, sorry. Nanti keceplosan Aku udah lagi. kebiasaan soalnya, Cindy Viorla. Di awal kamu mengakui bahwa semua kemesraan kamu sama suami itu adalah konten, kamu bilang sendiri dan kamu minta maaf, itu adalah sebagai bentuk afirmasi. Tapi apa tujuan kamu sampai akhirnya mengangkat semua ini ke publik? Ya. Ya biar semua wanita di sana mungkin ada juga mungkin wanita yang lebih tangguh daripada aku untuk bisa memerdekakan dirinya dengan memutuskan untuk ya udah dan sekali lagi ya ketika namanya sudah orang tua udah jelek di depan anaknya ya dia juga ya mungkin harus meluapkan itu juga apapun yang ya nggak sih Bang? Jadi kalau kasih ini gini kak, jadi udah di tahap yang udah mentok sebenarnya sama suaminya. Jadi udah nggak bisa lagi dipertahankan. Dengan berbagai macam yang dari lama itu diakumulasi. Terus jadinya kayak sini ini baru berani karena kan Kak Cindy orang ini kan terlalu baik kalau menurut saya. Jadi dia
masih banyak ketakutan. Nah, kami yang menguatkan. Kalau memang mau cerai ya daripada sakit terus-menerus ya mending disudahi gitu loh. Oke, pertanyaan aku, apakah Kak Cindy ini masih mencintai suami? Aku nggak tahu rasanya cinta kayak udah kayak gimana, udah kebas gitu. Udah kebas, jadi nggak tahu. Sudah saking terlalu banyaknya luka ya? Ya. Oke, tapi yang paling penting semoga tidak lupa mencintai diri sendiri ya. Salah satu yang dia lakukan adalah kemarin sempat melakukan operasi bariatrik dan juga pengencangan kulit. Bukan pengencangan sih, pemotongan. Oke, boleh kita lihat nanti, boleh cerita sama kita. Kulitnya di... Apa yang bisa kamu ceritakan sama kita ketika kamu melihat tayangan tadi? Apa yang kamu rasakan? Ya aku ingin membahagiakan diri aku dengan cara aku kali ya. Karena sekali lagi aku terlalu sibuk kerja, nggak bisa olahraga. Tapi aku masih bisa nyempetin ke dapur kok. Aku masih bisa masak kan. Semua teman-teman aku juga tahu mungkin gimana. Cuman ya untuk kayak aku kayak olahraga nggak bisa. Karena kan sekali lagi habis bariatrik itu ada gelambir banyak. Dan kayak minggu depan pun sebenarnya nggak boleh dilakukan semua kan. Makanya ini bertahap, ini juga masih luka. Ini juga masih rembes. Jadi nanti yang belakang sama paha yang gelambir, ini kan gelambir semua Kak bekasnya. Gitu, jadi nggak selesai. Jadi si badak ini belum selesai gitu. Kamu tuh berkali-kali kalau aku lihat di sosial media ngomong Itu terus. melabelkan diri sendiri dengan kata-kata badak. Itu adalah kenapa? Karena kan badak kita cari yang positifnya aja. Dia kan ibaratnya punya kekuatan itu aja. Itu adalah sebuah kata yang dilontarkan suami kamu dan kamu melabelkan kembali untuk diri kamu sendiri. Dan seorang yang harusnya meratukan aku ya. Apakah kamu melakukan bariatrik ini untuk diri sendiri? Awalnya iya buat anak, buat suami gitu kan, karena biar hidup lebih panjang ya. Terus juga yang kedua buat bisa ya mungkin menafkahi batin, menafkahi batin. Agar bisa dinafkahi secara batin. Ya gitu, karena aku yang salah gitu. Terus ya tapi ya masih aja gimana ya, mungkin aku yang salah juga sih. Karena kan aku yang nggak bisa kayak olahraga, angkat beban sekarang buat ngilangin gelambir. Jadi ya belum bisa bikin mantan suami aku bahagia kali. Mungkin dia juga terluka atau apa, aku nggak tahu. Atau mungkin pengen punya cewek yang idaman. Tapi kalau dia setia aku akuin. Dan ya ambil positifnya aja lah. Jadi ya udah, aku ya dengan cara aku bariatrik, operasi lanjutan berikutnya itu biar ya walaupun aku nggak tahu ya masih trauma sama laki-laki, entah itu 5 tahun lagi atau kapanpun ya aku masih nggak kepikiran sih untuk punya suami. Semoga orang tuh mencintai bukan karena perubahan secara fisik ya, tapi setelah kamu berubah, apa yang kamu lihat dari suami kamu? Apakah dia juga berubah secara perhatian, tingkah laku kepada kamu? Aku sih udah pas waktu yang operasi terakhir itu kan udah gugatan. Udah masuk gugatan belum sih? Operasi terakhir. Oh belum ya? Belum. Setelah itu baru. Tapi emang udah adanya huru hara perceraian, cuman kita masih pitching pengacara kan lawyer. Karena kan yang ditanganinya banyak kan. Dia sempat mengeluarkan respon atau memberikan kalimat apa setelah melihat perubahan kamu yang cukup drastis? Enggak sih, pas adanya gugatan aja beliau kayak chat aku kayak sedih dapat gugatan gitu. Tapi tadi dia masih ngerespon sedih dapat gugatan gitu, Teh. Oke, tidak ada respon tentang perubahan bentuk fisik kamu? Misalkan kamu tambah cantik atau gimana, ada kata-kata itu nggak dari mantan suami? Tapi juga ini mungkin Cindy, aku juga bertanya boleh ya. Tadi dibilang ada 12 pengacara karena begitu banyak lapisan yang mau digugat kasusnya. Ini cuma sedikit pertanyaan dari aku. Kepikiran tidak, ini juga buat Noah. Yang dimana kita juga kenal Noah, anak satu-satunya kesayangan. Kepikiran tidak bahwa akhir dari perceraian, bercerai saja sudah cukup. Tapi kepikiran tidak bahwa semua akan menjadi jejak rekam buat Noah sendiri ke depannya. Dari begitu banyak kasus dan itu bapaknya sendiri. Kepikiran nggak sama Cindy atau memang sudah biarkan semua publik tahu?
Karena ini untuk Noah ya. Sebenarnya ya Jadi awalnya kalau gini Kak, Cindy Boleh kakak minta Cindy yang jawab karena ini dia suka kadang-kadang ini kan nggak. tapi ini soal anak Mas. Ini Sorry. soal anak maksudnya. ya buat aku ya Maksudnya kalau sampai dia kalah terus masuk di penjara apa gitu kan bapaknya. Gimana? gak ada aja kok saya aku yang ngomong. Baik, Oke. sulit dijawab sekarang ya. Ya. Cindy, kita akan berikan pertanyaan lainnya. Kita akan beralih, ini dia kursi kegegeran. Oke, Teh Cindy, pernikahan kamu hancur lebih karena kesalahan dia atau karena kamu terlalu lama menoleransi hal yang seharusnya nggak bisa ditoleransi? Aku yang terlalu lama menoleransi hal yang seharusnya tidak ditoleransi. Oke. Oke, meledak ya sekarang jadinya gitu maksudnya ya. Ada nggak hal yang kamu lakukan di pernikahan itu yang sampai sekarang kamu sendiri belum berani akui ke publik? Ini yang terakhir. Gak ada. Gak ada. Baik. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Randy? Silakan. Hai. Terus jadi diri yang terbaik buat Noah. Walaupun mungkin kamu sempat gagal menjadi daddy untuk aku, suami untuk aku. Dan belum menjadi yang terbaik dan aku juga minta maaf. Kalau misalkan aku belum jadi istri yang terbaik buat kamu. Tetapi aku yakin kamu bisa mengevaluasi diri kamu sendiri seperti aku mengevaluasi diri aku. Dan manusia bisa menjadi versi lebih baik dan yang kuharapkan juga begitu. Tetap kolaborasi, parenting buat Noah. Itu aja sih yang terbaik adalah walaupun adanya perpisahan tapi yang aku harapkan kita bisa kerjasama sih untuk anak gitu aja. Dan untuk masalah perusahaan biar kuasa hukum kita masing-masing aja, ya kan? Kita kembali saat lagi.